Di suatu pagi hari yang cerah, di sebuah praktik mandiri bidan, sebuah motor berhenti terparkir di halaman. Turunlah pasangan remaja, Sari dan Bimo. Sari yang sedang hamil muda, berjalan pelan dengan senyum tipisnya, ditemani sang suami. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Iya mas, mbak, silakan duduk. Selamat pagi mas, mbak. Ada yang bisa saya bantu? Ini bu, saya sama istri saya mau periksa kehamilan. Baik, sebelumnya kalau boleh dengan mas mbak siapa? Saya Bimo, ini istri saya namanya Sari. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bidan Yamani. Saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh saya izin meminjam buku karyanya, Mbak. Terima kasih. Baik, jadi di sini umur kehamilan Mbak Sarinya masih 10 minggu ya Mbak. Untuk usianya Mbak Sari juga masih 16 tahun. Dan juga usia Mas Bimo masih 17 tahun. Masih dalam proses pertumbuhan. Bagaimana perasaan Mas Bimo dan juga Mbak Sari dalam menghadapi kehamilan ini? Saya itu khawatir, Bu, dengan kehamilan ini. Terus saya itu kok rasanya sering mengalami ini loh, Bu, sakit perutnya, terus sering mual juga. Saya itu bingung harus makan apa, Bu, biar bayi saya sehat. Dan di rumah itu ada orang tua saya. Terus orang tua saya bilang suruh jalani aja seperti orang dulu-dulu gitu, Bu. Iya Bu, saya juga bingung. Saya ini cuma tamat SD, istri saya juga. Terus saya itu kerjanya cuma serabutan. Saya sedang khawatir soal biaya. Sama satu lagi Bu, saya juga khawatir apa nanti tuh saya bisa jadi ayah yang baik. Sedangkan sekarang aja saya nggak tahu apa aja yang bahaya buat istri saya selama hamil ini. Terima kasih banyak, kalian berdua sudah jujur. Tidak apa-apa, ini bukan salah kalian. Ini terjadi karena kurangnya informasi terkait pendidikan dan juga kesehatan reproduksi. Langkah kalian untuk datang ke klinik bidan ini sudah sangat tepat. Selain dampak pada kesehatan, berikut juga ada dampak secara mental atau sering kita sebut psikologis. Yang pertama itu ibunya bisa terjadi baby blues atau depresi pasca persalinan. Biasanya itu gejalanya yang dialami seperti ibunya nangis secara tiba-tiba. Terus yang kedua itu ibunya cemas berlebihan. Terus ibunya merasa gagal menjadi seorang ibu. Terus di situ mbaknya juga bisa baca dampak bagi ibu dan juga dampak pada anaknya. Seperti itu. Ya ampun Bu, saya nggak tahu kalau seberbahaya ini ya ternyata. Soalnya di desa kami banyak banget yang nikah muda, tapi kok kayaknya baik-baik saja. Kelihatan baik-baik saja bukan berarti tanpa masalah tersembunyi ya Mas Bimo. Justru karena kurangnya pendidikan kesehatan, banyak masalah seperti gizi buruk pada anak atau kekerasan dalam rumah tangga. Karena tekanan emosi yang belum matang sering terdeteksi. Nah, kalian berdua juga harus tahu ini. Jadi di sini saya akan bantu jelaskan kehamilan di usia Sari ini beresiko lebih tinggi, bukan hanya bagi-bagi tetapi pada Mbak Sarinya juga. Nah, ini biasanya kita sebut dengan resiko kehamilan pada usia dini. Hah? Resiko apa, Bu Bidan? Baik, nanti saya akan bantu jelaskan. Jadi, tubuh Mbak Sari ini belum sepenuhnya siap. Tulang panggul Mbak Sari ini masih dalam proses pertumbuhan. Resiko yang paling sering terjadi adalah anemia atau kekurangan sel darah merah yang ada pada tubuh, yaitu yang fungsinya untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, di sini juga ada leaflet, Mbak. Ini ada dampak untuk ibunya dan juga untuk janinnya. Bisa dibaca ya. Nah, di situ terdapat
dampak pada ibunya jika terkena anemia yaitu bisa merasakan lemas, pusing, terus cepat lelah. Sedangkan dampak pada janinnya itu biasanya janin bisa lahir dengan berat badan rendah. Yang kedua itu janinnya bisa lahir secara prematur dan juga bisa mengganggu gizi pada saat pertumbuhan atau biasanya kita sering sebut dengan stunting seperti itu, Mbak. Nah, selain anemia, di situ juga ada preeklamsia atau tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Dampak pada ibu hamilnya itu biasanya sering terjadi eklamsi atau kejang-kejang. Yang kedua itu bisa menyebabkan gangguan komplikasi seperti gagal jantung atau gagal ginjal, terus bisa menyebabkan kematian. Sedangkan dampak untuk janinnya sendiri itu bisa menyebabkan janin lahir secara prematur, terus janinnya itu IUGR atau kecil dalam kandungan. Nah, terus akibat yang paling fatal itu janinnya bisa sampai meninggal. Seperti itu, Mbak. Tapi jangan panik. Sekarang tugas kita adalah meminimalisir resiko itu. Saya akan berikan tablet penambah darah dan kita akan atur pola makan Sari. Penting bagi Mbak Sari untuk makan makanan yang bergizi seperti sayur, protein, terus karbohidrat. Nah, kalian berdua juga harus ingat, pendidikan bukan hanya soal sekolah, tapi juga informasi yang benar seperti itu. Mas Bimo, peran kamu sangat penting. Kamu adalah suami dan juga calon ayah. Kamu harus mendukung Mbak Sari agar Mbak Sari tidak mudah stres. Mas Bimo juga harus selalu menemani Mbak Sari, semisal mengecek kehamilannya. Mas Bimo juga harus mendampingi Mbak Sari. Terus mungkin ikut membantu Mbak Sari dalam melakukan pekerjaan rumah tangga seperti nyapu, ngepel, seperti itu. Dan juga Mas Bimo harus belajar tentang perawatan bayi dan juga keluarga berencana atau KB setelah melahirkan. KB? Maksudnya setelah anak ini lahir kita harus punya anak lagi tuh, Bu? Tentu tidak. Itu yang harus kita rencanakan agar Mbak Sari bisa pulih sempurna dan kalian bisa fokus untuk membesarkan anak kalian nanti. Kalian perlu menunda kehamilan berikutnya minimal sekitar 3-5 tahun. Itu namanya keluarga berencana. Saya akan jelaskan pilihan kontrasepsi yang aman untuk kalian. Nah, jadi di leaflet ini juga ada beberapa pilihan alat kontrasepsi, Mas, Mbak. Yang pertama itu ada pil KB kombinasi, terus ada KB suntik 1 bulan, terusan IUD dan juga kondom. Berikut ada dampak baiknya dan juga kekurangannya. Bisa dilihat supaya Mas Bimo dan juga Mbak Sari ada gambaran ingin menggunakan KB yang mana. Oh, jadi begitu ya Bu Bidan. Jadi masih ada harapan baik kan Bu untuk kami berdua? Pasti kuncinya adalah komunikasi terbuka, patuh pada saran kesehatan dan juga kemauan untuk terus belajar. Kalian masih punya banyak waktu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mulai hari ini kita sama-sama belajar ya. Nanti silahkan untuk mengambil tabletnya di bagian apoteker dan kita jadwalkan kontrol untuk 2 minggu lagi. Seperti itu ya, Mbak. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Bu. Ya, terima kasih juga ya Mas, Mbak. Ini bukaannya. Ini leafletnya boleh dibawa, Bu? Oh iya, boleh, silahkan dibawa ya Mas. Mari. Iya, hati-hati ya Mas, Mbak. Terima kasih banyak. Pertemuan pagi itu di ruang pemeriksaan bukan hanya sekedar konsultasi kesehatan. Bagi Sari dan Bimo, itu menjadi titik awal untuk memahami betapa pentingnya pengetahuan, pendewasaan, dan dukungan dalam menghadapi kehamilan di usia remaja.